4, 3, 2, 1. Jelas harapan kami terhadap wisudawan selesai sedapat mungkin yang institusi Universitas Belako itu sudah sangat gembira ketika mereka itu setelah selesai meninggalkan kampus mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, mereka bisa bermanfaat bagi orang banyak dan selalu menjaga nama baik alma maternya. Saya kira itu yang kami bisa titipkan kepada para alumni. Sedapat mungkin mereka bisa memanfaatkan diri mereka menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan wisuda ke-81 ini, bahwa setiap angkatan memang selalu mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu perubahan-perubahan dan perbaikan ini adalah sangat penting dan tidak merupakan satu hal yang sangat prinsip. Oleh karena itu perubahan-perubahan ini terutama menyangkut masalah kedisiplinan daripada wisudawan dan wisudawati. Karena kedisiplinan merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan ini. Oleh karena itu dengan jumlah 1188 wisudawan dan wisudawati pada hari ini, jadi ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, sehingga apa yang kita harapkan dari wisuda sebelum dan saat ini di angkatan 81 memang kelihatan perubahan-perubahan itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sesuai hasil keputusan rapat panitia wisuda angkatan 81, jadi pada prinsipnya menekankan pada kesempurnaan pada sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena itu, itulah hal-hal yang memang sangat penting untuk bisa diingat, kemudian untuk bisa diperhatikan oleh wisudawan dan wisudawati dan terutama para tamu undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2015, upacara wisuda lulusan ke-81 Universitas Tadulako dimulai.
mohon berdiri. Kebangsaan Indonesia Raya. Penghentikan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tangerang. Selesai. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah Bahrun Nisa dan Sari Tilawah Sita Awalun Nisa.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Gubernur, Bapak Ibu saudara-saudari undangan yang kami hormati, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, rapat sangat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-8 lulusan Universitas Lampung hari Kamis 17 Desember tahun 2015 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Ketua Senat Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Profesor Haji Hasan Basri, MA PhD, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Rektor, Bapak-bapak, ibu undangan sekalian, para anggota senat peserta dialog, para orang tua wisudawan, peristimewa, anak-anak guru wisudawan yang sangat saya banggakan. Pada hari ini kembali kita melaksanakan wisuda sarjana, suatu proses yang secara rutin kita laksanakan 4 kali dalam 1 tahun, dan pada hari ini kita akan wisuda 1.187 orang yang 42 dari fakultas sarjana, dari FIP 150, TNI 138, fisik 126, hukum 88, kedokteran 85, ekonomi 72, perhutanan 23, MIPA 20, pertanian 9, dan peternakan dan perikanan 30. Jumlah wisudawan kita sudah mendekati ideal, sebab penerimaan kita setiap tahun akhir ini itu bergerak dari 5.000 ke 6.000 orang. Sehingga kalau 6.000 yang dipatokan kita, maka idealnya setiap tahun kita wisuda sekian itu juga. Panitia sudah bekerja maksimal mulai dari penyebaran undangan dan pelaksanaan lagi 3 hari kalau saya tidak salah untuk membuat acara ini berjalan dengan baik. Tapi kami juga menyadari bahwa karena ini melibatkan banyak pihak, sehingga di sana sini mungkin ada hal-hal yang kurang bagus perlu dibenahi lagi. Saya bersama panitia mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena jumlah 1.187 ini merupakan jumlah yang banyak, yang kemungkinannya ini adalah hanya satu sesi pagi sampai tidak ada sesi sore. Maka ini dituntut kesabaran bagi kita semua untuk mengikuti acara ini dengan hikmat, karena acara sudah ini suatu acara hari yang sangat formal yang diharapkan berjalan dengan praktik dan tenang. Lebih dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Alma Mater oleh Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Tobe, Ketua Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Emeritus Adinodin Kolulele. Beliau juga adalah orang tua kita, sosok yang merupakan tidak terpisahkan dalam perkembangan Universitas Tadulako selaku mantan Rektor Universitas Tadulako. Yang saya hormati Bapak Kapolda Sulawesi Tengah atau yang mewakili beliau, kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang mewakili beliau, Bapak Komandan Resor Militer 132 Tadulako yang mewakili beliau, Bapak Danlana Palu, Ketua Pengadilan Tinggi yang mewakili beliau. Yang kami hormati Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, yang saya hormati Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Bapak Wali Kota Bupati yang mewakili, Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang sempat hadir, anggota Forum Koordinasi Kabupaten Kota, pimpinan SKPD Provinsi Kabupaten Kota yang sempat hadir, yang kami hormati dan banggakan mitra kami
pimpinan Bank BRI beserta seluruh jajarannya yang serta hadir. Saya hormati mitra kami dari Bank Syariah Mandiri, yang kami hormati Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Darul Akhor, para guru besar, pimpinan fakultas lembaga, serta para pengelola satuan akademik dalam lingkungan Universitas Darul Akhor yang kami banggakan, para dosen, staf administrasi dalam lingkungan Universitas Darul Akhor yang kami banggakan, para orang tua, anak wisudawan, mahasiswa, undangan dan hadirin yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kita sekalian, karena masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul di ruangan ini dalam suasana bahagia dan penuh kekeluargaan untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Universitas Darul Akhor, yaitu wisuda ke-81 bagi lulusan Universitas Darul Akhor. Semua ini dapat kita laksanakan karena adanya berkah yang melimpah dari Allah. Saat dan momentum seperti ini sungguh sangat membahagiakan. Mengiringi pelepasan para lulusan jenjang diploma strata 1 hingga strata 3, perkenankan saya mengucapkan selamat. Semoga para alumni yang berhasil menuntaskan cita-citanya senantiasa menjadi pribadi yang dapat dibanggakan oleh alma mater, keluarga, dan seluruh anak bangsa. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu para orang tua yang hari ini juga hadir mendampingi putra-putri kebanggaan keluarga. Hadirin yang kami muliakan, hari ini Universitas Darul Akhor kembali melepas 1187 lulusan yang terdiri atas 1 orang lulusan pendidikan doktor, 41 orang lulusan pasca sarjana strata 2, dan 1076 orang sarjana strata 1 dan diploma 3. Lulusan jenjang strata 1 dan diploma tersebut berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 450 orang, Fakultas Teknik 138 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 126 orang, Fakultas Hukum 89 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 85 orang, Fakultas Ekonomi 72 orang, Fakultas Kehutanan 53 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 51 orang, Fakultas Pertanian 49 orang, dan Fakultas Peternakan Perikanan 34 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan alumni Universitas Darul Akhor sampai saat ini telah mencapai angka 51.219 orang, termasuk yang diwisuda pada hari ini. Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, para wisudawan serta hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini kami memberi pula apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beberapa wisudawan yang menunjukkan prestasi di bidang akademik. Satu di antaranya dari program pendidikan doktor, yakni Saudara Dr. Harikuddin Tahir SEMP. Kami mohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Saudara Dr. Harikuddin Tahir yang saat ini mendapat amanah sebagai Direktur Business Center menyelesaikan pendidikan S3 dari bidang ilmu pertanian dengan bidang kajian utama agribisnis atau ekonomi pertanian. Pimpinan dan keluarga besar Universitas Darul Akhor menyampaikan selamat. Ucapan selamat dan rasa bangga juga kami sampaikan kepada lulusan berprestasi lainnya, mulai dari jenjang S2 sampai jenjang S1 dan diploma 3, yang selengkapnya akan dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Sutarmandiono SH MH. Hadirin para wisudawan yang berbahagia, masih terlalu banyak keterbatasan yang kami miliki
sehingga berbagai kendala juga dirasakan dalam pemberian layanan, mulai dari infrastruktur yang belum terlalu maksimal hingga suasana perkuliahan yang terkadang tidak sesuai harapan karena kendala teknis dan non teknis, termasuk kondisi listrik yang belum stabil. Kondisi ini terkadang mengganggu jalannya perkuliahan, terutama di malam hari di program pasca sarjana. Untuk itu, dengan situasi kecil namun berdampak besar itu, kiranya para lulusan dapat memahami dengan hati yang tulus. Kesadaran demi kesadaran menjadi rangkaian kejauhan untuk berbenah selangkah demi selangkah, yang dengan kesabaran dan kebersamaan pada saatnya nanti akan mendekati harapan-harapan yang terpatri dalam sanubari para lulusan di saat masih menyandang predikat mahasiswa. Sebagai komponen strategis, mahasiswa dan alumni adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Universitas Tadulako secara utuh. Bahkan keutuhan institusi ini sungguh sangat diwarnai oleh keberadaan mahasiswa dengan segala dinamikanya. Wajar bila pada hari ini, selain menjadi momentum yang membahagiakan dalam melepas putra-putra terbaik Tadulako, juga meniriskan setetes kesedihan karena anak-anak kami sebentar lagi akan meninggalkan alma maternya, dan kami semua demi panggilan karena semua itu demi panggilan pengabdian yang lebih kokoh di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Hadirin yang kami hormati, kami amat meyakini bahwa suka dan duka selama kalian dalam proses pendidikan telah menjadi pelangi kehidupan di setiap gerak langkah. Ada di antara kalian yang begitu mulus dan lancar dalam penyelesaian studi, tetapi tidak sedikit pula di antara kalian yang harus bergelut dengan duka, bahkan duka gores yang sulit disembuhkan hanya dengan tetesan obat merah bernama betadine. Namun demikian, sebagai kader-kader bangsa yang berjiwa ketadulakuan, kami tetap akan menitipkan harapan sebagai pelipur hati di detik-detik terakhir berada di kampus yang amat kita cintai dan anak-anakku yang kami banggakan. Yang pertama, jangan pernah jadikan luka gores yang menyedihkan sebagai produk cita-cita kalian dalam melangkah. Jadikan itu sebagai cara dan spirit menjadi pribadi yang patut dibanggakan, dicintai, dan juga dikagumi sebagai ilmuwan yang bersahaja dan berhati mulia. Tidak pernah ada etapa kehidupan yang memilau tanpa titik-titik yang bernokta. Kehidupan selalu hadir dalam dua bingkai yang berpasangan. Ada duka karena bersahabat dengan suka, ada kekusaman karena bersekutu dengan keindahan. Terkadang ada rumput berwarna hitam, tetapi tidak jarang ada mutiara yang bergemilang dari dalam. Itulah pelahir dinamika dalam berkehidupan. Yang kedua, jangan pernah mundur di saat tekad sudah menyatu dengan harapan, sebab peraduan keduanya menjadi energi membakar semangat untuk sukses di masa yang akan datang. Mulailah langkah pertama sesaat setelah wisuda, dan jangan membuang waktu, karena tidak pernah ada detik sebagai detakan pertama dalam pertambahan usia yang mampu kita hafal. Detik ke menit dan menit ke jam hingga terakumulasi menjadi tahun perlu menjadi perhatian sungguh-sungguh. Banyak orang yang karena kesuksesan dalam studi berpandangan bahwa itulah segalanya. Pasca wisuda adalah sebuah kehidupan baru yang membutuhkan semangat baru agar energi awal yang tumbuh terus bergelora hingga sampai pada anak tangga pengabdian yang lebih bermakna. Aksioma yang dikenal sebagai law of diminishing return, apa yang digambarkan oleh Macernik dari University of Hawaii, mengilustrasikan bahwa tidak ada manusia yang tidak akan sampai pada hasil puncak perjuangan dari sisi waktu, dan setelahnya akan mengalami penurunan secara melandai. Itulah mengapa
saya ingatkan kepada semua kader Darulako untuk tidak lalai, karena usia akan menjadi faktor pembatas yang tidak bisa direkayasa. Lambat melangkah karena berpuas diri itu sama dengan mengakumulasi waktu kegagalan. Yang ketiga, semangat tidak boleh berhenti, harus berani bertarung dengan kekhawatiran agar kalian tidak tertindas oleh perasaan sendiri. Kekuatan telah kami titipkan setelah bertahun-tahun tertempa dan ditempa oleh situasi kampus yang dinamis. Jadikan roda kehidupan yang penuh lika-liku selama ini sebagai kekuatan yang besar. Hakikat empirikal melalui serangkaian pengalaman adalah sosok guru yang sangat berkearifan yang menuntun kalian dalam menapaki setiap tahapan hidup dan kehidupan. Pusaran itulah yang membawa kepada perubahan ke arah yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih bijak dalam bertindak. Yang keempat, gunakan naluri ilmiah dalam kehidupan yang berbasis spiritual dan kesahajaan, agar setiap langkah dan keputusan selalu terlahir dari infrastruktur imajinasi dan intuisi. Alumni Universitas Darulako tidak boleh sombong, karena kesombongan adalah hina pertama yang disemaikan untuk diri sendiri. Jangan biasakan menilai keburukan orang lain, karena itulah keburukan pertama diri sendiri yang dipertontonkan. Jangan biasakan menakar kesucian diri sendiri di atas kesucian orang lain, karena itulah nota pertama yang ditaruh dalam pendirian. Alma mater kalian selalu mengidamkan seluruh alumninya menjadi pribadi-pribadi yang berbudaya, berbudi luhur, dan selalu mengajak nurani berdialog dengan rasionalitas di saat melangkah pun dalam bertindak. Bapak Gubernur dan para wisudawan yang saya banggakan, wisuda hari ini memiliki arti penting karena masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, mendapatkan kembali putra-putri terbaiknya yang telah menjadi pribadi yang terdidik dan terlatih dari kampus tercinta ini. Lulusan Universitas Darulako adalah pribadi yang tangguh dan jauh dari sikap cengeng, apalagi rendah diri, tetapi jangan sampai tinggi hati. Kami berharap di saat berada di tengah keberagaman, anak-anakku sebagai alumni dapat menjadi insan-insan yang lama dan berhati mulia, dan untuk tetap menjadi bagian dari alma mater, segera daftarkan diri sebagai anggota Ikatan Alumni Universitas Darulako. Jadilah pribadi-pribadi pemberi dan penerima dari alma mater, karena sudah bertahun-tahun menjadi penerima, tentu ada imbalan yang menjadi bagian dari bakti saudara. Tumbuhkan rasa malu agar tidak menjadi alumni yang terus disusui, karena telah menjadi saat di mana kalian harus merawat ibu kandung keilmuan bernama Universitas Darulako. Kini saatnya menjadi anak bangsa yang kokoh dan tahan terhadap kritikan, bahkan hinaan sekalipun. Sebab jika telah kalian dikritik, berarti kalian mulai diperhitungkan. Karena itu, kata Dinten, sebagai ilmuwan bersahaja, maka harus melakukan dan memberi sikap sebagai berikut. Jika menerima kritikan, jadikan kritikan itu sebagai nada dasar untuk menyanyi lebih merdu. Jangan balas dengan sikap yang sejenis, karena itu bukan pribadi sosok ilmuwan yang berdedikasi tinggi. Berusaha mengambil sudut pandang yang sama dengan si pemberi kritik, agar kita dapat memahami alasan kita dikritik. Yang ketiga, memandang kritik dari sisi yang positif. Kritik selalu berlandaskan maksud baik dan maksud tidak baik. Keduanya harus diterima dalam kesepadanan, agar kita bisa tetap menerima apapun maksud dari sebuah kritikan, sehingga kita terhindar dari rasa galau, apalagi sakit hati. Orang yang sakit hati terlalu sulit bisa menjangkau kebahagiaan. Sangat tidak bahagianya
orang yang senang mengkritik dengan maksud yang tidak baik. Yang keempat, ambil hikmah dari setiap kritikan yang kita dapat dengan menggunakan cara asertif, sikap yang memungkinkan kita untuk menyatakan pendapat secara elegan dan terhormat dengan tetap menjaga harga diri dan kehormatan orang lain. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup pesan alma mater ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Universitas Lampung. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terlaksananya wisuda hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun Universitas Lampung beserta seluruh anggota koordinasi daerah atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga Universitas Lampung bisa terus melanjutkan tugasnya mendidik putra-putri bangsa, khususnya warga Sulawesi Tengah. Pada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh anggota dewan, Bapak Wali Kota, Bupati di wilayah Sulawesi Tengah, mitra, serta berbagai pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, saran dan masukan yang diberikan kepada Universitas Lampung hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal bakti dan memberikan balasan yang setimpal setiap sumbangan pemikiran kepada Universitas Lampung. Akhirnya, marilah kita buatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama-sama bahu-membahu memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak kita di Indonesia tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pada kita hikmah dan kebijaksanaan serta kekuatan dan kesabaran dalam upaya mencapai apa yang telah kita idam-idamkan. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun pada kesempatan ini disampaikan oleh Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terhormat Bapak Profesor Rel Pol Panta Tope MSc. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako Palu, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nasir. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Emeritus Haji Aminuddin Ponulele MS. Yang saya hormati Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Korem 132 Tadulako atau yang mewakili. Kepala BPK, Kepala BPKP, serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah lainnya yang saya sangat hormati, Ketua Senat Universitas Tadulako, para wakil rektor, para anggota senat, para guru besar, para dosen, para dekan, serta seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako Palu. Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana lulusan ke-81 perguruan tinggi Universitas Tadulako Palu. Hari ini perguruan tinggi Universitas Tadulako Palu meluluskan sebanyak 1.187 sarjana pun magister serta 1 orang doktor. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Harifudin Tahir yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun dunia kerja.
sarjana dan magister yang disematkan di belakang nama saudara bukanlah untuk tujuan pamer dan ingin meraih kedudukan yang lebih tinggi di birokrasi. Namun jauh dibalik itu menjadi bukti otentik adanya keluasan berpikir, perubahan mindset dan pola perilaku ke arah positif yang lebih beretika, bijaksana dan berkompetensi. Bapak Rektor, Bapak Ketua DPRD serta hadirin yang saya hormati. Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi kebanggaan di Sulawesi Tengah dan alumninya telah banyak menyebar di lini birokrasi, koperasi maupun sektor-sektor strategis di Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan kepada segenap wisudawan maupun wisudawati agar terus mengembangkan diri, terutama dalam menyambut era masyarakat ekonomi Asia 2015, di mana persaingan kerja akan semakin ketat, sehingga dibutuhkan kreativitas, inovasi, daya saing, dan profesionalitas yang tinggi untuk memenangkan persaingan di era global. Kepada segenap jajaran Universitas Tadulako Palu, kiranya terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan proaktif menciptakan kondusivitas akademik di kampus serta mendorong budaya riset yang hasil-hasilnya dapat diterapkan di dalam men-trigger sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, kelautan, perikanan, energi, pariwisata, peternakan maupun yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat serta memperluas kerjasama strategis dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat di skala daerah, regional, nasional maupun internasional. Hadirin yang saya hormati, demikian kata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara menjadi ibu yang berguna sesuai ilmu dan profesi yang dimiliki dan mampu memberikan karya nyata bagi kemajuan daerah Sulawesi Tengah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingannya, serta kemudahan dan kelancaran kepada pengabdian kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan terbaik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sudarman Yudo SHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 5601/28/KE/2015 tentang Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015. Rektor Universitas Tadulako membaca Surat Kepala BHKP Universitas Tadulako nomor 13/21/14/2015 tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-81 lulusan Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-81 lulusan Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015. Ke-1, wisudawan terbaik Universitas Tadulako pada wisuda ke-81 Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terdiri dari 5 kategori, yakni sebagai berikut. 1. Wisudawan terbaik tingkat fakultas dan program pasca sarjana. 2. Wisudawan tercepat tingkat universitas. 3. Wisudawan termuda tingkat universitas. 4. Wisudawan IPK tertinggi tingkat universitas. 5. Wisudawan terbaik tingkat universitas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Desember 2015. Rektor tertanda Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMSI NIK 19610202 1949031001. Wisudawan terbaik program pasca sarjana. 1. Hari Putih, lahir Pawando 11 November 1960 dari program studi doktoral ilmu pendidikan. Sangat memuaskan. Anak dari Bapak Muhammad Tahir Tuaga dan Ibunda Haja Suwanda. Kedua, Suyata, lahir Klaten dari program studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan. Lama studi 1 tahun 11 bulan, IPK 3,79, predikat ujian. Anak dari orang tua Bapak Haji Sukandi dan Ibu Sri Darni. Wisudawan terbaik masing-masing dari fakultas. Pertama, Abdul Basir Pateda, lahir Kayu Boko dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi Pendidikan Fisika. Lama studi 4 tahun, IPK 3,73, predikat ujian. Orang tua Sudirman Pateda dan Ibu Raode Nalo. Kedua, Nimade Mariati, Mata Jaya, Januari 1994, Fakultas Fisik, program studi Sosiologi. Lama studi 4 tahun 1 bulan, predikat 3,83, IPK 3,83, predikat sangat memuaskan.
Tuodanis almarhum dan Ibu Karnani. Megawati selain wisudawan terbaik tingkat fakultas, beliau juga wisudawan tercepat tingkat universitas, sekaligus sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas. Herwanto dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, lama studi 4 tahun 3 bulan, IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Orang tua bapak bacotan dan normal. Kelima, Fahrul Islami, lahir Politeknik Agroteknologi, lama studi 4 tahun 3 bulan, IPK 3,88, predikat sangat memuaskan. Orang tua Insinyur Faisal MP almarhum dan Ibu Endang Setiawati. 6. Suci Yutika Rosamudi, Teknik Sipil, lama studi 4 tahun 3 bulan, IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Orang tua Aco, Pak Ye dan Ibu Rostika Laburahina. 7. Faragisa, anak kita program studi kimia, lama studi 4 tahun 3 bulan, ayah Sukarin Sunu dan Huzaina. Yang bersangkutan selain wisudawan terbaik tingkat fakultas, juga wisudawan IPK tertinggi tingkat universitas. Delapan Mufisa, lahir Hutana, lama studi 4 tahun, IPK 3,84, predikat pujian. Orang tua Bapak Sahril Muhammad dan Ibu Hasnaini. 9. Nur Afni, Nur Asin HS, program studi kesehatan masyarakat, lama studi 4 tahun 3 bulan, IPK 3,92, predikat sangat memuaskan. Orang tua Hadadewi dan Ibu Sagena. 10. Rika 3,75, predikat sangat memuaskan. Orang tua Masud Esos MSI dan Ibu Talha Bahem. Selanjutnya wisudawan termuda tingkat universitas, Nur Hardian dari Fakultas IPA jurusan program studi farmasi, lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Keguruan dan ilmu kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, program studi profesi dokter, lama studi 1 tahun 3 tahun 9 bulan, IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. Orang tua Insinyur Haji Muhammad Dahlan Tompo almarhum dan Ibu Haja Rosmala Dewi.
Demikian Rektor tertanda Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SE MSI NIM 1961 02 02 19 903 1001. Yang telah disebutkan namanya diserahkan menempati tempat yang telah ditentukan, didampingi oleh kedua orang tua. Siap-siap nanti masuk polisi kalau mau bulan Februari. Selamat ya. Wih, ambil tas dulu. Tentang wisudawan lulusan oleh Kepala Biro Administrasi, Kemahasiswaan dan Perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan saya membacakan keputusan Rektor Universitas Darul tentang penetapan peserta wisuda ke nomor 1.
Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 5628/28/2015 tentang penetapan peserta wisuda ke-81 lulusan Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015. Rektor Universitas Tadulako membaca Surat Kepala BAKP Universitas Tadulako nomor 1321/14/KM/2015 tanggal 4 Desember 2015 perihal usul penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan peserta wisuda ke-81 lulusan Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan peserta wisuda ke-81 lulusan Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015. Ke-1, peserta wisuda lulusan ke-81 Universitas Tadulako periode Desember tahun 2015 untuk program pasca sarjana dan program diploma sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan ke-11. Keputusan ini dengan urutan sebagai berikut. A. Lampiran 1 pasca sarjana 42 orang. B. Lampiran 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 450 orang. C. Lampiran 3 Fakultas Teknik 138 orang. D. Lampiran 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 126 orang. E. Lampiran 5 Fakultas Hukum 89 orang. F. Lampiran 6 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 85 orang. G. Lampiran 7 Fakultas Ekonomi 71 orang. H. Lampiran 8 Fakultas Kehutanan 53 orang. I. Lampiran 9 Fakultas MIPA 51 orang. J. Lampiran 10 Fakultas Pertanian 49 orang. K. Lampiran 11 Fakultas Peternakan dan Perikanan 34 orang. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan dilakukan pada tanggal 7 September 2015. Rektor cap ditandatangani Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, Sarjana Ekonomi MS. NIM 19610202 198903 1001. Tembusan yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai Rektor Lampiran 1 Pusat Rektor Universitas Tadulako nomor 5600 Prolaman Garing KM Garing 2015 tanggal 7 Desember 2015 wisudawan program pasca sarjana Universitas Tadulako program studi Doktor Ilmu Pertanian Dr. Harifudin SMB. Program studi perencanaan pembangunan dengan perencanaan wilayah dan pedesaan
Ria SD NBW, Salbudin SD NBW, Muhlis Goto Nugroho SD NBW, Roy Chandra SD NBW, Idwan SD NBW, Rustam SD NBW. Program studi manajemen Brahma SKM MM, Istiana Rizkianti Mu'in SD MM, Rusdiansa Esos MM, Opik Taufik Andriadi SD MM, Dewi Oktaviani SD MM, Rahmawati SD MM, Indri Handayani SD MM, Makbira SD MM, Krishna Andriani SD MM. Program studi administrasi publik Efraim Yodekos Esos MAP, Biwa Yulianti SD MAP, Jawabia Basiro Esos MAP, Sulaiman SKM MAP, Syahrudin Esos MAP, Abdul Rahman Saida Esos MAP. Program studi agribisnis Panakia SPI MP, program studi ilmu pertanian Iskandar SPNP, Supamri SPNP, Nelly Usrianti SPTNP, Nurmaya Aprilia Sari SPNP, Leonidas Paramesu MP, Nurmasika Kabili Caco Esu MP, Abraham Nel SPNP, Abrugani SPI MP, Linda Herawati Gonta SPT NFC. Program studi pendidikan bahasa Inggris Iin Irawati SPD NPD, Rena Nur Sari SMPD. Program studi pendidikan IPA Abdul Rahman Rifai SPD NPD, Firdaus NPD, Arwin NPD, Erlina NPD, Elis Yulianti NPD. Program studi bahasa Indonesia Rini Dina Krum NPD. Program studi hukum Berian Isai Tarik MH Nelly Muhyani MH. Sekian, terima kasih. Wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hadijah Yusran, Sarjana Pendidikan. Aziz, Sarjana Pendidikan. Maghfirah, Sarjana Pendidikan. Muhammad Irfan, Sarjana Pendidikan. Erwin Asran, Sarjana Pendidikan. Fajar Alamsah, Sarjana Pendidikan. Astuti, Sarjana Pendidikan. Irmawati, Sarjana Pendidikan. Eka Pratiwi Putri, Sarjana Pendidikan. Nurul Fatihah Amin, Sarjana Pendidikan. Dian Julia Purnamasari, Sarjana Pendidikan. Ice Ramla, Sarjana Pendidikan. Nirawati Nakir, Sarjana Pendidikan. Juliati, Sarjana Pendidikan. Frederica, Sarjana Pendidikan. Sumarni, Sarjana Pendidikan. Muhammad Asril, Sarjana Pendidikan. Delius Christian, Sarjana Pendidikan. Sulaiha, Sarjana Pendidikan. Fatma, Sarjana Pendidikan. Yovida Anggreni, Sarjana Pendidikan. Muhammad Fajrin MS Sanatu, Sarjana Pendidikan. Rini Fetriani, Sarjana Pendidikan. Wahyudin Bakaran, Sarjana Pendidikan. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Mustiko Wira Adia Daeng Madupa, Sarjana Pendidikan.
Ida Ayu Ratnawati, Sarjana Pendidikan. Lidiana Tulak, Sarjana Pendidikan. Muhammad Asfar Septiadi, Sarjana Pendidikan. Muhammad Ainun Najib, Sarjana Pendidikan. Atin Supriyanto, Sarjana Pendidikan. Nurwinda S. Ishak, Sarjana Pendidikan. Nunung Malasari, Sarjana Pendidikan. Tuti Rizki W. Nobe, Sarjana Pendidikan. Andi Hikmah, Sarjana Pendidikan. Pipin Wiraningsih, Sarjana Pendidikan. Rizki Anugrah Putra, Sarjana Pendidikan. Yasif Husain, Sarjana Pendidikan. Sinta Novisari, Sarjana Pendidikan. Putri Wulandari, Sarjana Pendidikan. Utari Murningsih, Sarjana Pendidikan. Vivi Aprilia, Sarjana Pendidikan. Novita, Sarjana Pendidikan. Feni Nuranisa, Sarjana Pendidikan. Suci Kurniati S, Sarjana Pendidikan. Marianto, Sarjana Pendidikan. Niluh Erisandi, Sarjana Pendidikan. Wena, Sarjana Pendidikan. Sarah Indah Pratiwi, Sarjana Pendidikan. Angelina Dede, Sarjana Pendidikan. Firdayanti, Sarjana Pendidikan. Igede Mustika Jaya, Sarjana Pendidikan. Lucy Handayani, Sarjana Pendidikan. Wais Karni, Sarjana Pendidikan. Nur Faisuk, Sarjana Pendidikan. Nurul Pratiwi, Sarjana Pendidikan. Muhammad Afandi, Sarjana Pendidikan. Program studi bahasa Inggris melalui program guru dalam jabatan. Zakiyanti, Sarjana Pendidikan. Jurusan Pendidikan MIPA, program studi pendidikan biologi. Rukmawati Alimuddin, Sarjana Pendidikan. Dian Maisara, Sarjana Pendidikan. Putri Nancy, Sarjana Pendidikan. Ella Priscilia, Sarjana Pendidikan. Jumrah Nabila, Sarjana Pendidikan. Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Nurjana, Sarjana Pendidikan. Nur Rahma, Sarjana Pendidikan. Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Fildayana, Sarjana Pendidikan. Suaib, Sarjana Pendidikan. Fastabiqul Khairat, Sarjana Pendidikan. Abdul Rajab Abdullah, Sarjana Pendidikan. Siti Hadiani Rohana, Sarjana Pendidikan. Dedi Irawan, Sarjana Pendidikan. Program studi pendidikan kimia. Dina Supriyatni, Sarjana Pendidikan. Eka Lilis Setiawati, Sarjana Pendidikan. Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan. Marskia MS, Sarjana Pendidikan. Dewi Intan, Sarjana Pendidikan. Heri Saudi, Sarjana Pendidikan. Niketut Kurniati, Sarjana Pendidikan. Erna, Sarjana Pendidikan. Dewi Satriani, Sarjana Pendidikan. Fiskanita A, Sarjana Pendidikan. Widya Astuti Busung, Sarjana Pendidikan. Tatik Rahmadani, Sarjana Pendidikan. Hairul Isa, Sarjana Pendidikan. Indah Widyati Hafid, Sarjana Pendidikan. Evi Kurnia MD, Sarjana Pendidikan. Dwi Aristaningsih, Sarjana Pendidikan. Igede Sudarmo, Sarjana Pendidikan. Nurmawati, Sarjana Pendidikan. Citra Larasati, Sarjana Pendidikan. Reni Agustina Megawati, Sarjana Pendidikan. Wi Ardi Irawati, Sarjana Pendidikan. Fatian, Sarjana Pendidikan. Nizar, Sarjana Pendidikan. Nikadet Anadiani, Sarjana Pendidikan. Sirhan Muhammad, Sarjana Pendidikan. Urniati Nur, Sarjana Pendidikan. Desi Ratnasari Taib, Sarjana Pendidikan. Sri Wahyudi, Sarjana Pendidikan. Rizka Setiani, Sarjana Pendidikan. Risnawati, Sarjana Pendidikan. Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Program studi pendidikan matematika. Nur Febriani, Sarjana Pendidikan. Siti Hardianti, Sarjana Pendidikan. Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan. Wisnu Aam Abimayu, Sarjana Pendidikan. Komang Melim, Sarjana Pendidikan.
Anissa Ayu Kurnianingsi, Sarjana Pendidikan. Evi Bobriani Palunsu, Sarjana Pendidikan. Anissa Makrifatillah, Sarjana Pendidikan. Stella, Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Muhammad Yasir, Sarjana Pendidikan. Abdul Waris, Sarjana Pendidikan. Abdul Basit Fateda, Sarjana Pendidikan. Yohanis Tato, Sarjana Pendidikan. Wildan Hashim Amin, Sarjana Pendidikan. Isdamayanti Jupanda, Sarjana Pendidikan. Ritalia Lombuu, Sarjana Pendidikan. Indriani, Sarjana Pendidikan. Isnawati, Sarjana Pendidikan. Vicky Warsito, Sarjana Pendidikan. Jurusan Pendidikan IPS pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Yuli Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Nilu Dewi Yulianti, Sarjana Pendidikan. Mulyana, Sarjana Pendidikan. Michael Adrianto, Sarjana Pendidikan. Wiwit Bindarwati, Sarjana Pendidikan. Risnawati, Sarjana Pendidikan. Yusmiati, Sarjana Pendidikan. Merianti, Sarjana Pendidikan. Dian Rizka Anissa, Sarjana Pendidikan. Syarifudin bin Lakuma, Sarjana Pendidikan. Rosnani, Sarjana Pendidikan. Firman, Sarjana Pendidikan. Baris Sutrisno, Sarjana Pendidikan. David Agusrian, Sarjana Pendidikan. Jasmine, Sarjana Pendidikan. Adriana Lisade, Sarjana Pendidikan. Yeni Alfia, Sarjana Pendidikan. Jurusan Ilmu Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Kanseling. Nur Afiat, Sarjana Pendidikan. Darmia, Sarjana Pendidikan. Megawati Hermis, Sarjana Pendidikan. Jurusan Pendidikan IPS pada Program Studi PBKN. Abdul Rahman, Sarjana Pendidikan. Arini, Sarjana Pendidikan. Sahrin U. Bantenya, Sarjana Pendidikan. Nilda, Sarjana Pendidikan. Sutoro, Sarjana Pendidikan. Sutarmi, Sarjana Pendidikan. Syarifudin, Sarjana Pendidikan. Nurlina, Sarjana Pendidikan. Muhammad Ali Akbar, Sarjana Pendidikan. Saifullah, Sarjana Pendidikan. Igusti Murah Mardianta, Sarjana Pendidikan. Wirdayanti, Sarjana Pendidikan. Ufudin, Sarjana Pendidikan. Aliyanti, Sarjana Pendidikan. Triyanti, Sarjana Pendidikan. Samsiah, Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Geografi. Devi Alfionita, Sarjana Pendidikan. Niketut Eka Yulianti, Sarjana Pendidikan. Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Jane Febi Tatundu, Sarjana Pendidikan. Dona Alberto, Sarjana Pendidikan. Zulfianti, Sarjana Pendidikan. Iwayan Jeffrey Herman, Sarjana Pendidikan. Tasrif Landoala, Sarjana Pendidikan. Ahmad Fadil Bagenda, Sarjana Pendidikan. Risnawati, Sarjana Pendidikan. Siti Hajirah, Sarjana Pendidikan. Novi Andriani, Sarjana Pendidikan. Fadlia Yahya, Sarjana Pendidikan. Desi Indriani, Sarjana Pendidikan. Program studi PGSD reguler. Nurlina, Sarjana Pendidikan. Gede Rizki Sadewa, Sarjana Pendidikan. Nurul Hidayati, Sarjana Pendidikan. Kristorpan Ranteala, Sarjana Pendidikan. Wahidah Hendak, Sarjana Pendidikan. Erni Bunga, Sarjana Pendidikan. Nurliani, Sarjana Pendidikan. Tribudi Utami, Sarjana Pendidikan. Mutmainah, Sarjana Pendidikan. Selviana, Sarjana Pendidikan. Mihra Muhammad Yunus, Sarjana Pendidikan. Krisnawati, Sarjana Pendidikan. Muhammad Iqbal, Sarjana Pendidikan. Igede Hadrayasa, Sarjana Pendidikan.
Rani Zulfitri, Sarjana Pendidikan. Selvina Putri, Sarjana Pendidikan. Nur Abdi, Sarjana Pendidikan. Risnayani, Sarjana Pendidikan. Nazira, Sarjana Pendidikan. Niputu Satya Devi, Sarjana Pendidikan. Kamaludin, Sarjana Pendidikan. Ibu Toni Siswanto, Sarjana Pendidikan. Yolanda I. Fitriani, Sarjana Pendidikan. Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Berlian Rahmatilata H, Sarjana Pendidikan. Gina Adriana, Sarjana Pendidikan. Ninyoman Sukanandi, Sarjana Pendidikan. Dewi Hairulika, Sarjana Pendidikan. Irawati, Sarjana Pendidikan. Fitri Sarjan, Sarjana Pendidikan. Rahma, Sarjana Pendidikan. Ervina, Sarjana Pendidikan. Program studi PGSD melalui program kualifikasi. Rangga, Sarjana Pendidikan. Rida, Sarjana Pendidikan. Feni Damayanti, Sarjana